Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, aku Vina Firliana, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah dari UIN Saizu Purwokerto. Nah, jadi kali ini aku akan membahas tentang pembiayaan bebas riba berbasis hutang. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar tentang hutang yang berbunga? Bukan bunga mawar ataupun matahari ya, tapi bunga dalam konteks keuangan. Nah, pastinya kalian tahu bahwa bunga termasuk ke dalam riba, di mana riba itu sendiri dilarang dalam syariat Islam. Oke, sebelum lebih lanjut membahas tentang pembiayaan bebas riba, kita harus tahu apa itu riba dan juga pembiayaan. Riba adalah tambahan atau kelebihan yang diperoleh tanpa pertukaran atau usaha yang adil dan seringkali merugikan pihak peminjam. Nah, kemudian apa itu pembiayaan? Pembiayaan adalah proses penyediaan dana atau sumber dana keuangan untuk mendukung kebutuhan finansial baik untuk individu, bisnis maupun proyek tertentu. Jadi, pembiayaan bebas riba merupakan kegiatan penyaluran bank syariah yang disebut dengan investasi karena prinsip penyertaan modal dan keuntungan diperoleh tergantung pada kinerja perusahaan yang diinvestasikan dan tingkat pembagian keuntungan yang telah disepakati. Oke, kemudian kita perlu tahu apa yang menjadi landasan hukum untuk pembiayaan bebas riba ini. Nah, yang pertama ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280. Nah, selain itu juga terdapat pada hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan landasan dari hukum negara tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Bank Syariah yang mengatur bahwa bank syariah wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Setelah mempelajari tentang definisi dan juga landasan hukum dari pembiayaan bebas riba, lalu bagaimana solusi kita agar dapat terhindar dari praktik riba ini? Nah, ada beberapa jenis pembiayaan bebas riba yang dapat dijadikan solusi untuk terhindar dari praktik riba. Di antaranya, yang pertama ada murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank menyatakan keuntungannya. Lebih jelasnya, murabahah adalah akad jual beli barang yang memuat harga beli dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Nah, yang kedua ada mudharabah, yaitu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau shahibul mal menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan perusahaan dibagi secara mudharabah menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, namun kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali karena kelalaian pengurus. Selanjutnya ada musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam usaha tertentu. Setiap pihak menyumbangkan dana dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan porsi dana masing-masing. Oke, selanjutnya ada ijaroh, yaitu hak untuk menggunakan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijaroh adalah hak untuk memindahkan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Lalu, apa sih keuntungan dari pembiayaan bebas riba ini? Nah, yang pertama, kita dapat mengimplementasikan prinsip syariah dalam transaksi. Lalu adanya transparansi dan keadilan, mencegah ketidakpastian dan spekulasi, membuat ekonomi inklusif, serta menjaga stabilitas keuangan. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas pembahasan mengenai pembiayaan bebas riba. Nah, untuk selanjutnya akan ada contoh kasus tentang pembiayaan bebas riba berbasis hutang dengan akad murabahah. Untuk contoh kasusnya, yaitu ada seorang perempuan bernama Tina yang merupakan pemilik usaha kecil yang menjual berbagai macam roti. Tina ingin meningkatkan produksinya dengan membeli mesin pengolah bahan baku seharga 20 juta. Namun, Tina tidak memiliki dana tunai sebesar itu.
Dia khawatir mengambil pinjaman berbunga karena ingin menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Lalu bagaimana solusinya? Tina memutuskan untuk menggunakan skema pembiayaan murabahah melalui lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang dipilih Tina adalah Bank Syariah Indonesia. Nah, yang pertama Tina lakukan adalah mengajukan permohonan kepada Bank Syariah Indonesia untuk membeli mesin pengolah tersebut. Kemudian, Bank Syariah Indonesia membeli mesin pengolah dari vendor terpercaya dengan harga 20 juta. Selanjutnya, bank menjual mesin tersebut kepada Tina dengan harga 24 juta. Harga ini mencakup margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Tina setuju untuk membayar dengan cara mencicil selama 12 bulan sebesar 2 juta rupiah per bulan tanpa bunga. Setelah kesepakatan selesai, bank menyerahkan mesin tersebut kepada Tina untuk digunakan dalam usahanya. Dan Tina melunasi mesin tersebut setelah mencicil selama 12 bulan. Dalam skema murabahah, margin keuntungan yang ditambahkan oleh bank sudah jelas di awal dan tidak berubah meskipun ada keterlambatan pembayaran. Berbeda dengan pinjaman konvensional, tidak ada unsur bunga atau riba dalam transaksi ini. Nah, contoh implementasi seperti pada kasus Tina menunjukkan bagaimana pembiayaan syariah membantu usaha kecil berkembang tanpa melibatkan bunga, melainkan dengan skema yang transparan dan sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, untuk kesimpulannya, pembiayaan bebas riba adalah bentuk layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah untuk membantu kebutuhan finansial tanpa melibatkan unsur bunga atau riba yang dilarang dalam Islam. Transaksi ini menggunakan akad sesuai syariah seperti murabahah atau jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah atau kerjasama usaha, musyarakah atau kerjasama modal, dan ijarah atau sewa barang dan jasa. Selain itu, pembiayaan bebas riba memberikan keuntungan berupa stabilitas keuangan, pencegahan spekulasi, dan ekonomi yang lebih inklusif. Sekian pembahasan terkait dengan pembiayaan bebas riba berbasis hutang. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.